Tes cek suara masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walahu amma ba'du. Insyaallah ini dalam Ahad yang keempat dalam bulan ini kita dalam tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Menjelang waktu Isya masih ada beberapa waktu lagi, insyaallah masih ada sisa 36 menit lagi dalam jadwal waktu salat nasional. Kita niat bersama dalam rangka kita duduk di masjid ini walaupun sebentar, kita berharap di sisi Allah dinilai sebagai amal taqarruban ilallah dalam makna amal i'tikaf. Di sambil itu kita masuk dalam harapan menjadi orang yang diberitakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menjalani sebuah proses menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Lagi pula kita mempelajari kalamullah, pesan-pesan dari Allah. Ibaratkan saja kita sekarang bersama-sama sedang menyimak kalamullah, menyimak apa Allah pengennya, apa dari kita, Allah ngomong apa, kita menyimak itu. Kita sebagai hamba Allah kan kita bilang sami'na wa ata'na. Pada bulan yang lalu kita sudah selesai membacakan ayat 43. Selesai kita bahas tentang ayat tentang hukum-hukum taharah. Orang-orang yang junub itu kita urai. Ada hadas kecil. Biasanya pembagiannya hadas kecil, hadas besar. Kemudian kita uraikan lebih lengkap. Bisa saja dibagi menjadi 3. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Tapi solusi hadas cuma 2. Wudu untuk mengangkat hadas kecil, mandi junub untuk mengangkat hadas besar. Yang membedakan hadas itu dibagi menjadi 3, hadas kecil, hadas tengah, hadas berat atau besar, itu karena faktor larangannya. Disebut hadas kecil karena larangannya dialah yang paling sedikit. Disebut hadas pertengahan ya lebih banyak dibanding hadas kecil. Disebut hadas besar karena dia lebih banyak lagi larangannya dibanding hadas pertengahan. Nah, hadas besar itu hanya dialami oleh perempuan yang haid dan nifas karena dia diharamkannya banyak, termasuk diharamkan baginya puasa. Sementara kalau hanya sekedar junub, puasa tidak haram. Tambah lagi, kalau hanya sekedar junub, melakukan hubungan intim masih boleh. Tapi kalau perempuan yang haid dan nifas tidak boleh. Maka sebagian ahli hukum mengelompokkan, ada hadas besar, ada hadas tengah, ada hadas kecil. Itu masalah pembagian saja. Intinya solusinya untuk hadas itu cuma 2. Hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Adapun tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Makanya dalam niat tayamum itu saya bertayamum listibahatis shalah, supaya boleh sholat. Itu aja, supaya boleh sholat, tidak untuk mengangkat hadas. Adapun hadas kecil, nanti ketemu air tetap wudu. Kalau hadas besar, nanti ketemu air tetap wajib mandi. Tayamum tidak mengangkat itu. Selesai ayat 43, baru ayat 44 ini menyindir kelakuan ahlul kitab. Kelakuan ahlul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira.
minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ayat 44 ini menyindir ahlul kitab. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang pernah diberikan kepada mereka sebagian dari kitab? Dalam tafsir Jalalain dijelaskan di situ. Nasiban minal kitab itu hazzan minal kitab. Yang dimaksud di situ al-Yahud. Al-Yahud itu bukan nama agama. Kalau disebut dalam Al-Qur'an al-Yahud maknanya itu adalah community. Orang-orang dari grup Yahuda. Asal penamaan Yahudi dari mana? Sering orang, apa bedanya Yahudi dan Israel, Ustaz? Ya, Yahudi itu nama udah lama sekali. Diambil dari salah seorang nama putra Nabi Yakub bernama Yehuda. Tapi bukan dari sana. Awal nama yang lebih tua itu untuk komunitas ini disebut Bani Israel. Itu ya, Bani Israel. Nah, nama Yahudi itu populernya setelah pecah kerajaan yang diwariskan Nabi Sulaiman di era Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kita bulat-bulatin aja periode sekitar 1000 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi 1000 tahun before Christ, sebelum Masehi. Pecah negara itu, pecah kerajaan Nabi Sulaiman ini setelah beliau wafat, pecah. Jadi ada pecah Israel yang sebelah utara dan Israel sebelah selatan. Yang sebelah selatan ini disebut Yehuda, kerajaan Yehuda. Jadi orang-orang warga-warganya itu kebetulan memang Bani Israel. Jadi belakangan setelah lama inilah yang populer, Yehuda. Walaupun mereka bukan anak keturunan, karena putra Nabi Yakub itu 12. Putra Nabi Yakub itu 12, masing-masing 12 kabilah. 12 kabilah ini pecah belakangan, bukan di masa Nabi Yakub, jauh setelah Nabi Yakub pecah. Nah, yang paling populer yang tidak ikut Yehuda itu dah melebur menjadi, enggak mereka bawa identitas mereka lagi. Bisa saja warga Libanon, warga warga yang di Timur Tengah ya, Jordania, Palestina, Syria, bisa saja di situ bercampur-campur keturunan dari, tapi tidak menamakan diri lagi Yehuda sejak sekian ribu tahun yang lalu. Nah, yang mempertahankan Yehuda ini mereka mengklaim diri sebagai orang-orang yang setia dengan Taurat. Yalah, mereka lah. Ya, memang komunitasnya ada. Ini komunitas itu ada. Dan dari grup ini jugalah para nabi ini yang banyak. Termasuk Nabi Zakaria, Yahya, Isa itu dari keluarga besar ini. Jadi komunitas itu terpelihara memang, valid. Bukan dari dongeng. Ini memang mereka ada. Gitu kan, secara berketurunan, dan pernah nasibnya jelek dulu di era Babilonia. Dijadikan budak mereka ini. Dan ada satu grup lagi yang mengklaim sebagai umat Taurat, dan mereka tidak mau disebut Yahudi. Itu komunitasnya ada di Palestina, termasuk sebagian ada di Syria. Mereka disebut Samaria. Tapi mereka enggak mau disebut Yahudi, dan mereka mengklaim Taurat yang ori itu sama kami. Gitu.
Nah, kalau yang dari grup Samaria ini nggak ada sampai ke Madinah. Yang sampai ke Madinah hijrah, pindah ke domisili sampai ketemu dengan Nabi Muhammad, sampai banyak cerita mereka di Al-Quran ini, itu yang Yahudinya. Yang Samarianya enggak. Yang Yahudinya yang pindah. Jadi ada beberapa kabilah di Madinah itu, termasuk di Khaybar. Khaybar itu juga kota kecil yang mayoritas warganya dari etnis Yahudi juga. Di Madinah ada 3, ada Quraizah, ada Nadir, ada Bani Qainuqa. Nah, mereka ini ketemu dengan Nabi Muhammad. Interaksi Nabi Muhammad dengan mereka ini jadi obrolan Al-Quran, termasuk ayat ini. Gitu. Ayat Al-Quran nanya, Muhammad perhatikan orang tuh. Perhatikan orang tuh. Jadi orang nih yang Yahudi ini di tengah-tengah masyarakat Madinah, di tengah-tengah masyarakat Madinah, mereka itu udah dikenal oleh masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang beragama, yang punya kitab, yang tidak membaur dengan komunitas Arab dalam hal menikah, dalam hal budaya juga enggak. Jadi mereka lebih eksklusif warga Yahudi ini di Madinah. Dan mereka bilang, kami ini umat punya kitab, kami bukan jahil. Jadi kalau disebut jahiliyah, orang Yahudi nggak masuk. Ya, kalau disebut jahiliyah orang Yahudi nggak masuk. Yang disebut jahiliyah itu orang Arab, nggak berperadaban, nggak ada pedoman kitab, nggak ada pedoman hidup. Nah, tapi kalau Yahudi ini ada, yang punya Taurat, ada pemuka agamanya, ada rumah ibadahnya, ada hari-hari besarnya, ada sholatnya, ada puasanya. Jadi sudah menjadi sebuah umat lah. Kegiatan-kegiatannya ya puasa macam kita lah, ngaji juga ada, ngaji, ya kumpul, baca kitab, ada pemuka agamanya, ada hukum yang ditegakkan, ya ada hakimnya. Itu Yahudi. Dan ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Nabi Muhammad juga kan begitu. Ada salatnya, ada puasanya, ada hari besarnya gitu. Pelajarannya ya itulah tauhid, la ilaha illallah, bertuhan satu, tidak boleh anti berhala, benar. Yahudi juga sama, anti berhala. Enggak boleh, mereka enggak ada boleh berhala. Halal haram, babi haram, ya, bangkai haram, harus disembelih, sama. Jadi ketika orang Arab melihat Muhammad dengan Yahudi itu, kok mirip gitu. Orang Mekah tuh melihat ini ajaran-ajaran Muhammad ini kok mirip-mirip Yahudi gitu, pakai kitab, katanya firman dari Tuhan. Orang Yahudi itu juga begitu. Jadi tapi apakah klop ini Yahudi dengan Nabi Muhammad? Di sini sindirannya, tidakkah engkau perhatikan Muhammad orang-orang yang diberi sebagian dari kitab? Kenapa disebut sebagian dari kitab? Karena kitab Allah itu kan ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ya kan? Jadi sebagiannya Taurat, ya. Atau dimaksud sebagian ini sebenarnya pemuka-pemuka agama ini mereka nggak tahu betul Taurat tuh, nggak lengkap betul pengetahuan mereka. Bisa juga maksud ayat ini seperti itu. Tapi yang manapun dari yang dua itu, intinya yang disindir dalam ayat ini adalah yashtaruna dhalalata, mereka membeli kesesatan. Nah, bahasa membeli kesesatan ini bahasa majaz. Bahasa majaz itu artinya menggunakan kata membeli, normalnya membeli itu untuk barang, pakai uang. Artinya ada pertukaran. Dari aku duit, dari dia barang. Aku serahkan duit, aku terima barang. Terjadilah pertukaran. Makanya dipakailah kata ini untuk majaz. Membeli kesesatan berarti disodorkan ke dia seharusnya ada petunjuk, dia serahkan petunjuk, dia terima kesesatan.
Artinya ini orang-orang Yahudi ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada mereka, aku inilah utusan Tuhan yang kalian tunggu-tunggu itu. Iya, jadi Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir. Dan kebetulan pengajian orang Yahudi itu, pengajian orang tuh kayak kita nih lah, di Muqaddimah itu selalu disebut kita menunggu nabi terakhir itu. Menunggu datangnya keadilan yang menyeluruh ke seluruh dunia, mengangkat menyempurnakan ajaran Tuhan. Gitu. Dalam pengajian orang Yahudi itu begitu. Nah, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah utusan Tuhan tuh. Ikutlah sama aku, kata Nabi Muhammad. Enggak, bukan kau katanya. Enggak. Disodorin petunjuk dia terima kesesatan. Inilah sindiran ayat nih. Mereka membeli kesesatan, mereka korbankan petunjuk. Artinya disodorin petunjuk, mereka enggak mau, tetap milih kesesatan. Dan anehnya ayat ini menyinggung bahwa mereka ingin kalian wahai pengikut Nabi Muhammad nyasar di jalan itu. Jadi ada kejiwaan mereka seakan-akan Allah tuh gini, Allah ingin memberitahu sebenarnya mereka itu tahu Muhammad ini utusan Tuhan yang diberitakan itu, tapi keberatan menerimanya karena berat hati menerimanya karena ini orang bukan dari grup kita, ini grup mereka. Jadi kata mereka kita itu udah ada zaman itu kan? Ini grup bukan grup kita. Jadi beratlah hati mereka. Jadi kalau setiap ada orang misalnya menjadi pengikut Nabi Muhammad, sakit hati dia, keberatan dia. Kok ada orang? Tapi kalau ada orang anti dengan Nabi Muhammad, senang dia. Itu dia. Itulah perasaan mereka. Wa yuriduna antadillu as-sabil. Mereka ingin kalian itu nyasar saja di jalan. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan di sini. Ayat ini turun menyindir komunitas Yahudi Madinah. Itu ya, nazalat fi Yahudi al-Madinah. Tuh. Wa kana Rifa'ah bin Zaid at-Tabut min uzama Yahud. Ada seorang ulama Yahudi namanya Rifa'ah bin Zaid bin Tabut, itu namanya. Dia pemuka, ibaratnya kiainya di tengah Yahudi. Disebutkan begini, idza kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawa lisanahu. Kalau dia ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pelesetkan kata-kata. Jadi ada mempelesetkan kata-kata. Dalam tafsir disebutkan begini, ara'ina sam'aka ya Muhammad hatta nufhimaka thumma ta'ana fil Islam wa abahu. Jadi tokoh ini ya bernama Rifa'ah bin Zaid bin Tabut. Jadi orang Yahudi itu pakai bin juga. Iya, pakai bin juga. Kita orang Arab lah. Kalau bahasa Israelnya ditulisnya bukan bin, Ben. Ya, Ben Simon katanya. Berarti anak Simon. Simon itu Sam'un. Nah, kalau Benyamin, ya. Nah. Kemudian terus ini nanti ayat yang macam ini ada juga sih di ayat berikutnya. Wara'ina layyam bi alsinatin, nanti ayat 46. Jadi mereka mainkan pelesetin. Ceritanya ra'ina itu gini. Di Al-Baqarah juga ayat ini ada. Di Al-Baqarah juga ini. Ayat di Al-Baqarah itu bilang begini, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Janganlah wahai pengikut Nabi Muhammad ikut-ikutan kalian ngomong ra'ina. Padahal kata ra'i itu bahasa agama. Ra'i itu artinya menggembala. Ra'i itu artinya menggembala. Dalam hadis Nabi kan ada kullukum ra'in wa kullukum
mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu penggembala, dan setiap penggembala akan ditagih pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Ra'iyatihi, rakyat itu artinya gembala. Jadi itu udah bahasa agama. Jadi Nabi datang, Nabi itu disebut penggembala. Jadi pengikut ini bilang ke Nabi, wahai Nabi, gembalalah kami. Jadilah kami gembalaanmu. Artinya kami bersedia untuk kamu giringlah, kemanalah kami ini digiring, silahkan, tolong gembala kami. Fi'il amarnya itu ra'i. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab tahulah. Tapi kalau enggak, ikutin aja. Ra'ina. Nah, masalahnya dalam bahasa Arab juga ada kata yang mirip dengan itu, artinya jelek, yaitu ra'ina. Artinya sesuatu yang keluar dari kotoran kita, berupa kotoran kita. Raw namanya. Jadi ini si bapak nih, karena memang dia enggak suka sama Nabi Muhammad, dipelesetkannya lah kosakata itu. Kalau pada kita kan bisa merasakan ini kosakata ini udah dibelokin sama dia nih, bukan lagi tulus minta ra'ina, artinya dalam makna gembalalah kami. Kalau itu kan bagus, ya kan. Ini enggak, dibelokinnya sedikit bunyinya, sehingga dengan maksud tentu mengejek Nabi Muhammad. Hingga turun ayat itu, udah kalian wahai pengikut Nabi Muhammad, enggak usah ikut-ikut pakai kata ra'ina lagi, ganti kosakatanya, wa qulu unzurna. Maknanya sih sama. Unzurna itu ya awasi kami, perhatikan kami, kalau kami salah tolong ingatkan. Itu unzurna. Itu gara-gara Yahudi juga itu. Ya, tega betul mereka, apa namanya, ya, mungkin zaman itu macam ininya juga lah, bazar-bazar yang sering memplesetkan kata-kata itu ya, kayak gitu. Itu ya, itu rifa'ah namanya tadi. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad dibuli, dispojokkan, dibikin, ditertawakan, dijadikan bahan olokan, itu udah santapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dialami para nabi sebelumnya, dan itu direkam dalam Al-Qur'an, menjadi pelajaran sepanjang masa bagi kita terkait tentang kelakuan orang Yahudi ini. Masalahnya gini, ini kan ayat-ayat ini nggak akan mungkin juga kita bacakan ke orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi masa bodoh dengan ayat ini, mereka nggak pengen tahu juga ayat ini, mereka nggak beriman dengan ayat ini. Lalu ayat ini buat pelajaran siapa kalau kayak gitu? Ya lagi-lagi buat kita lah. Artinya Allah ceritakan kejelekan-kejelekan orang Yahudi supaya kita ambil pelajaran. Di tetangga kita nggak ada Yahudi sekarang, nggak ada. Di negara kita ini nggak ada. Bisa bilang nggak ada ya, Yahudi nggak ada. Jadi kita nggak ada urusan dengan Yahudi. Tapi ayat ini nggak kita bacakan ke orang Yahudi juga. Orang Yahudi juga dibacakan, mereka nggak mau dengar. Lalu ayat ini buat siapa pada akhirnya? Ya buat kita lah, buat pelajaran buat kita. Artinya kalau ada sisi kejelekan-kejelekan kelakuan Yahudi di ayat ini, berarti kita ambil pelajarannya. Jangan tiru kelakuan mereka ini. Nah, itu intinya kan. Jangan tiru kelakuan mereka ini. Jangan diolok-olok ayat Al-Quran itu. Jangan diolok-olok ajaran-ajaran Allah itu. Jangan dipelesetin istilah-istilah keagamaan itu. Itulah intinya. Dan kelakuan itu ternyata masih banyak belakangan ini kan, mempelesetin kosakata yang sebenarnya kosakata yang baik, tapi oleh yang tidak bertanggung jawab disalahgunakan, dibikin permainan. Allahu a'lamu bi'adaikum. Nah, di ayat 45-nya Allah menegaskan di situ, Allah tahu betul, Allah lebih tahu siapa lawan kalian, musuh kalian itu.
Jadi lawan kita katanya itu kelakuan orang itu. Apanya yang dilawan? Salah apakah karena etnisnya Yahudi? Bukan karena etnisnya. Etnisnya Yahudi nggak ada masalah toh. Etnis itu Allah yang menciptakan kalian su'uban wa qabailah. Allah yang menciptakan kalian bersuku-suku, berkabilah. Nggak ada masalah di etnis itu, di ras itu nggak ada dosa di ras itu. Yang ada dosa itu di kelakuan. Gitu. Jadi musuhnya di situ ya kelakuannya. Kelakuan musuh kalian itu kelakuan-kelakuan yang tidak menghormati, yang tidak memuliakan utusan Allah itu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Menghadapi mereka ini macam mana? Sama kayak sekarang juga, kelakuan-kelakuan seperti Yahudi itu ada enggak sekarang? Dilakukan oleh orang Yahudi atau bukan Yahudi? Bukan. Katanya sih dilakukan pengikut Nabi Muhammad juga. Katanya sih dia pengikut Nabi Muhammad. Dia lakukan kayak gitu. Diolok-oloknya ayat Al-Quran itu banyak. Gitu. Jadi dimusuhi enggak itu? Walaupun dia katanya pengikut Nabi Muhammad. Ya dimusuhilah. Artinya dimusuhi gimana caranya? Ya kita enggak setuju. Kita benci dengan cara-cara itu. Mengolok-olok ayat Al-Quran gitu. Ketika ada orang tidak taat kepada syariat, dia tepuk tangan dia. Senang dia melihat orang maksiat. Gitu kan? Kelakuan-kelakuan kayak gitu ada di dalam judul kan ada. Wa yuhibbuna an wa yuriduna an tadillu sabil. Mereka ingin kalian tuh nyasar di jalan. Jadi kalau ada orang ya di tengah masyarakat kita nih komen-komen dia ketika ada berita begini, tepuk tangan dia melihat orang entah jadi apa ya, anti dengan syariat nih dia senang. Saya kelakuan itu ada. Walaupun dari tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Dan itu bukan kawan kelakuannya itu. Mudah-mudahan dia taubat segera. Gitu ya. Diolok-oloknya ajaran ini. Tema-tema ajaran itu antara apa? Ya berita tentang surga neraka. Kalau masalah perempuan ya masalah jilbab, hijab. Kalau masalah kita nih kaum muslimin secara umum ya masalah hukum kita lah. Ya amar ma'ruf nahi mungkar, diolok-olok. Itu kan biasa tuh. Itu. Tandain aja orang ini. Tandain terus mudah-mudahan taubat dia. Nanti kalau dia taubat, kasih tahu ini orang tua ada taubatnya. Jadi ada Allah melindungi kita nih. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang melindungi, cukuplah Allah yang menolong. Iya. Kenapa disebut menolong? Karena musuh itu ada. Kalau ada musuh berarti kan bertarung. Kalau dalam pertarungan ada yang kalah, ada yang menang. Orang supaya menang butuh pertolongan. Siapa yang menolong kita supaya agama Allah ini menang? Ya enggak ada, Allah jugalah yang menolongnya. Intan surullaha yansurukum juga. Tapi kalian harus turun tangan. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolongkan. Kita lanjutkan lagi sindiran Allah kepada orang itu lagi. Masih kelakuan mereka nih. Di antara kelakuan mereka itu yang jelek itu berikut ini. Ayat 46. Di antara orang-orang Yahudi itu, Allah enggak menyebut nama, tapi dalam berita asbabun nuzul tadi, berita yang diriwayatkan sahabat-sahabat kan namanya Rifa'ah. Di antara mereka itu ada lagi kelakuan yang lain, yaitu mengubah konten kitab. Itu lebih dahsyat lagi tuh. Yuharrifunal kalima an mawadhihi wa yaqulun sami'na wa asaina wasma' ghairu musma' wa ra'ina layyan bi alsinatihi mata'nan fid din. Jadi di dalam kelakuan orang Yahudi itu ada juga kelakuan yang memodif isi kitab. Jadi yughayyirul kalim. Kalau dalam tafsir Al-Jalal disebut alladzi anzalallahu fit Taurah min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara data-data tentang kan mereka ini ada kitab nih,
pengajian-pengajian mereka kan menunggu kedatangan Nabi terakhir. Lalu keterangan-keterangan di kitab itu tentang nubuat Nabi terakhir itu, ketika match dengan Nabi Muhammad, saya sebagai ustadznya yang disindir dalam ini misalnya, saya bilang, oh bukan itu yang dimaksud, bukan dia. Nah, cara saya mengalihkan perhatian supaya jangan ke Nabi Muhammad lah arah yang diberitakan dalam kitab tuh, akulah yang bekerja nih, penafsirnya ini yang bekerja bukan dia. Harus dari keturunan Daud kata dia. Nah, sampai sekarang masih itulah yang berlaku, hasil modifan itu. Jadi sampai sekarang di Israel itu kalau pengajian, ulamanya itu atau penceramahnya itu selalu di mukaddimah itu disertakanlah berita ini, kita menunggu Nabi terakhir yang diberitakan Tuhan untuk menyelamatkan dunia, menegakkan keadilan di seluruh manusia dan menyempurnakan ajaran Tuhan. Kita tunggu dia, kita siapkan kedatangannya. Itu dia. Ada selalu begitu sekarang. Terus udah 2000 tahun, udah hampir 2000 tahun. Udah 1444 belum datang juga. Kapan lagi datangnya? Udah datang, cuma pas datang waktu itu kalian gak suka, itu aja. Nah ini yang disindir dalam ayat 46 ini, dibelokkan orang tuh. Nah seperti yang tadi juga lah, kalau sindiran ini udah jelas kepada Yahudi, tapi permasalahannya ini nggak akan kita bacakan ke orang Yahudi juga. Mereka nggak mau dengar juga ayat ini, mereka nggak percaya kalau ini kalamullah. Lalu gunanya ya lagi-lagi pelajarannya buat kita, jangan kita tiru kelakuan mereka ini. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran itu sudah jelas hukumnya mengatakan haram, jangan dibelok-belokkan lagi. Al-Quran itu mengatakan kalau maling itu potong tangan. Itu maksudnya bukan potong tangan, tapi bagaimana kita menghindarkan dia supaya tidak bisa maling lagi. Ya bisa saja kita penjara, bisa kita jangan kita kasih dia kesempatan waktu untuk maling lagi. Itu yang itu memang mengalihkan dari pesan ayat enggak kira-kira? Yalah. Dan masih banyak ayat-ayat hukum. Ya, tawa seperti barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Bukan itu yang dimaksud. Hukum itu kan bagaimana kita menegakkan keadilan, dan sementara persepsi keadilan itu kan berkembang, ya enggak? Mulailah bagaimana caranya supaya orang enggak patuh kepada ayat itu, tapi dia pengikut Nabi Muhammad. Inilah yang sering dihadapi oleh kaum muslimin di negeri kaum muslimin, pikiran-pikiran apa namanya? Pikiran-pikiran liberal. Pernah dengar liberal? Sebenarnya liberal ini nggak ada dalam Islam. Karena liberal itu orang tak percaya wahyu seharusnya. Tapi ya karena kalau di Eropa, di Amerika dibarkan itu trending. Ya, lagi ngetopnya, lagi favorit. Ya, berpikir liberal, luas. Karena memang mereka lagi ini sekarang lagi pesta-pestanya. Nah itu oleh sarjana-sarjana kita itu yang pulang ke sini, disodorkannya pula kepada kita ide-ide pikiran bebas itu. Sayangnya dia kutip ayat Al-Quran itu loh. Lalu awak yang agak lemah-lemah iman nih, katanya Al-Quran juga yang dijelaskannya itu. Jadi bisa nggak terjadi ayat ini memang awalnya menyindir Yahudi, tapi ternyata kelakuan yang mirip itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya sebenarnya kepentingannya apa? Selera dia lah. Selera dia, bukan kepatuhan dia yang dijadikannya nomor satu. Ini sindirannya. Jadi wasma' wanzurna.
Yaqulun sami'na, kami dengar perkataanmu, wa asaina, tapi kami enggak mau melakukan perintahmu, wasma' ghairu musma'. Yaquluna lahu ra'ina, ini tadi yang kita jelaskan, mereka bilang kata ra'ina, dan di dalam surah Al-Baqarah sudah dibilang umat Islam enggak boleh mengucapkan itu, tapi mereka memplesetkan bunyinya layyan bi alsinatihim, dengan maksud apa? Ta'nan fid din, karena mereka menikam agama. Jadi menikam itu menciderai agama, menciderai ajaran, ini maksudnya. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na, kalau seandainya mereka lakukan sebaliknya dengan kepatuhan kepada utusan Allah itu, wasma' wanzurna, lakana khair lahum, itulah yang terbaik buat mereka, wa aqwam, dan lebih baik buat mereka. Lakin la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Laknat itu artinya apa? Allah jauhkan dari rahmat. Bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila. Jadi di antara sekian banyak Yahudi di Madinah itu, apakah kafir semua? Enggak. Al-Quran objektif di sini. Mereka mayoritas enggak beriman, yang beriman sedikit. Ada, berarti ada. Siapa contohnya? Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Abdullah bin Salam ini siapa? Dia ustadz, kiai, ulama di zaman itu. Jadi lanjut azan dulu Ustaz. Salatul qayyim ati Muhammad Rasulullah innaka la tukhlif. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Yahudi ini mereka beriman kepada Allah, katanya beriman kepada Allah dalam makna memang itu warisan ajaran dari Nabi Ibrahim, ajaran dari Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka semua ini keturunan dari Nabi Yakub, dan secara turun-temurun ajaran itu dipelihara di tengah komunitas mereka, bahwa Allah yang kita panggil itu ya Allah itu jugalah yang mereka maksud. Nabi Ibrahim yang kita sebut dalam salawat itu ya Nabi Ibrahim yang mereka banggakan itu juga. Maka sebenarnya orang Yahudi enggak bisa menuduh kita kafir. Kenapa? Karena apa yang mereka yakini terkait masalah kehidupan la ilaha illallah, ya kita juga la ilaha illallah. Bahwa semua nabi yang mereka imani itu kita imani juga sebagai nabi. Jadi enggak ada celah buat menyatakan kita bagi mereka kafir, enggak bisa. Jadi pada saat Nabi Muhammad hadir ke di tengah Madinah itu, jadi memang merasa tertandingi saja. Ajaran itu enggak jauh beda gitu. Nabi kan enggak membawa ajaran baru. Jadi ajaran para nabi sebelumnya itulah yang dibacakan ulang ke masyarakat. Dan orang Yahudi itu udah berpengalaman soal ajaran ini. Dalam menafsirkan agama ini mereka sudah maju. Bagaimana menafsirkan hukum, orang Yahudi itu sudah maju. Pengalaman mereka sudah lebih dulu 2000 tahun sebelum umat Nabi Isa pun gitu. Jadi
Tapi sayang sekali, hanya karena ego saja. Egonya itu artinya, kok bukan dari Bani Israel, itu aja. Jadi ternyata ego itu, hasad, dengki itu, makanya kata hadis Rasulullah, waspada kalian terhadap hasad, karena hasad itu memusnahkan peluang-peluang baik. Termasuk yang hasad dalam agama ini. Dan orang Yahudi kalau dia udah masuk Islam, dia nggak bisa sebut lagi latar belakang dia lagi. Ya, kalau dia Yahudi, ya dia jadi Muslim, sudah selesai. Abdullah siapa namanya tadi kita Ka'ab bin Salam itu, dia ulama di masanya, ulama besar, dan dia menanggung resiko atas dia menjadi mu'allaf itu. Dia menanggung resiko karena ya dikucilkan oleh komunitasnya, gitu, dikucilkan oleh komunitasnya. Dan akhirnya Yahudi Madinah ini, nah itulah yang paling ngotot megang agama itu dibanding Kristen, itu Yahudi. Orang Kristen paling mentok dia kritik terhadap agamanya, dia ateis. Dan itu kebanyakan dialami orang Kristen kan. Orang Kristen nih paling nggak masuk akal dirasanya doktrin agama dia. Kalau toh dia nggak masuk ke Islam, paling mentok dia, aku nggak percaya agama nih, selesai dia. Itu yang terjadi di masyarakat Eropa kebanyakan. Apa agama nih? Yahudi enggak. Kalau Yahudi itu militan juga, sampai urusan makanan pun mereka jaga, gitu, halal haram. Nah, makanya dalam syariat kita halal kosher namanya apa dia? Ya, halal makanan ahlul kitab halal bagi kalian, kata surat Al-Maidah ayat 5 itu kan. Jadi boleh juga menikahi perempuannya, syariat kita, ya kan? Boleh menikahinya. Yahudi perempuan itu boleh dinikahi, ya kan? Dikaji oleh ulama apa hikmahnya di balik itu. Ya karena mereka itu tinggal satu langkah lagi aja, yaitu menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, gitu. Masalah mereka lihat kita sholat, bagi mereka itu nggak asing. Sholat yang kita lakukan itu warisan para nabi dari dulu, gitu. Yang mereka tertawan itu kan orang Kristen. Yang ditertawakan orang Yahudi itu orang Kristen. Itu dari dulu ditertawakan mereka. Dari mana pula ajaran ini kalian bilang warisan para nabi? Duduk-duduk di rumah ibadah, nyanyi-nyanyi, katanya. Nggak ada kayak gitu, katanya. Tapi kalau kita, nggak mungkin mereka tertawakan. Karena sejarah mereka terlihat begitu, gitu. Jadi inilah dan mereka tak ada dakwah, ya, Yahudi tidak ada. Jadi nggak usah bapak pikir nanti kita diyahudikan orang. Nggak ada ceritanya bagi Yahudi menyahudikan orang Indonesia, nggak minat mereka itu. Orang Yahudi itu paling top cuma dua, kamu murtad itu senang mereka, udah selesai, gitu kan. Melihat orang ateis senang mereka itu yang terjadi. Wa yuriduna an tadillu sabil. Tapi kalau masuk ke agamanya enggak penting. Ini buat kami saja. Yang selamat nih kami aja, kalian ke neraka aja, gitu. Kalau kita kan beda. Kalian ini semua kalau bisa ayolah masuk surga kita bersama, bergabunglah sebagai umat Nabi Muhammad. Kan itu semangat kita. Semangat dakwah rahmatan lil alamin. Ini ajaran Nabi Muhammad ini enggak eksklusif. Ini untuk hak kalian semua, wahai orang Jepang, wahai orang Cina, wahai orang Mongol, wahai orang Afrika, wahai orang India, semua ayo sini. Jadilah pengikut Nabi Muhammad. Kita selamat bersama. Itu semangat syariah Nabi Muhammad. Jadi enggak ada hubungannya dengan etnis dan suku-suku yang lain. Nah, itu aja. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi materi kita. Kayaknya masih banyak lagi terus materi ayat ini. Kita minta rahmat dari Allah, semoga dipanjangkan umur, dimudahkan kita dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.